itu saya tuh lagi belajar Inggris. Jadi kenapa ya bisa banget kali isi gitu. Oh, sama siapa belajarnya? Sendiri ini juga. Kalau boleh tahu guru bahasa Inggrisnya siapa? Miss Ayu. Ih, padahal Miss Ayu ngasih loh KTP-nya sama YouTube-nya kan ada. Iya, di Miss Ayu Rahayu. Yang mana ini? Yang ini loh. Nih. Oh, saya baru tahu ini ada. Dan saya nggak tahu. Ada di sini. Oh, berarti saya udah bertemu. Lain kali mah nanti buka aja kalau bisa belajar. Ya, nanti kamu pelajarin aja ya yang ada di PPT sama yang ada di YouTube-nya. Siap, nanti kita. Oke. Ya udah, habis duluan ya. Dadah. Ya, dadah. Nah, adegan yang baru saja kita saksikan mungkin kita pernah mengalaminya. Sebagian banyak pelajar Indonesia, khususnya mereka yang sedang belajar berbahasa asing, yaitu salah satunya berbahasa Inggris. Rasa frustasi karena kesulitan memahami ataupun kebingungan mencari sumber belajar yang tepat adalah sebuah tantangan yang terus berulang ketika kita sedang berusaha untuk belajar bahasa asing, salah satunya yaitu bahasa Inggris. Lantas, mengapa bahasa Inggris ini memiliki peran yang tak terelakkan? Bukan hanya karena ia adalah mata pelajaran di sekolah, bahasa Inggris telah menjadi kunci utama yang membuka hampir seluruh akses informasi, teknologi, dan juga peluang karir di kancah internasional. Sayangnya, metode belajar yang hanya dilakukan di dalam kelas seringkali tidak efektif. Metode ini kadang membuat siswa bosan dan juga merasa kurang puas karena pembelajarannya dikarenakan waktu terbatas, sehingga seringkali gagal membuat siswa benar-benar menguasai ataupun memahami bahasa. Disinilah inovasi hadir. Di era digital ini, solusi seringkali hanya berjarak dari satu sentuhan jari ke layar gawai, yang dimana kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, seperti yang dialami oleh teman kita tadi. Momen ketika tadi seorang teman datang dan menyarankan channel YouTube seorang guru itu bukan sekedar tontonan. Itu adalah cerminan dari inovasi besar-besaran yang sedang mengubah sistem pembelajaran kita, yang dimana kita itu metodenya menggunakan terpusatnya pada buku menuju format yang lebih dinamis, personal, dan juga mudah diakses. Inilah yang kita sebut sebagai inovasi pendidikan. Bagaimana teknologi, kreativitas para pendidik, dan juga kebutuhan unik setiap siswa berpadu menciptakan metode pembelajaran baru yang jauh lebih efektif, menarik, dan juga adaptif, dan juga interaktif dari dalam ruangan kelas hingga layar smartphone. Inovasi ini menjanjikan perubahan yang sangat nyata. Kelompok kami menemukan terobosan dalam metode pembelajaran yang tidak hanya mengubah cara kita belajar, tetapi juga masa depan pendidikan di negeri ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mewawancarai Miss Ayu, sedangkan saya sebenarnya tidak dikenal sama Miss Ayu. Nama saya Rafa Fiansa. Hari ini kami akan mewawancarai Miss Ayu sebagai guru bahasa Inggris dan Sekolah. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang pertama.
bahwa pelajaran bahasa Inggris dari kelas ke YouTube dan media sosial. Iya ya, itu baca. Ya sebenarnya juga mohon maaf ya yang sering kalau itu di kelas atau pas sering buat konten atau apa itu semata-mata dalam rangka pembelajaran. Ya. Nah salah satunya tadi pertanyaannya gitu ya, kenapa membawa menjadikan YouTube sebagai media pembelajaran? Ya sekarang kita sudah tidak bisa memungkiri ya, kita sekarang zamannya teknologi canggih, zamannya sosial media gitu ya. Artinya bagaimana kita memanfaatkan semua itu yang lagi tren di kalangan terutama siswa SMK, SMA lah ya, dengan memasukkan pelajaran. Jadi gimana kita belajar tapi tetap asik dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Kenapa YouTube? Ya, karena YouTube itu mereka dia kan durasinya panjang ya. Nah di YouTube itu rata-rata yang di-upload adalah bahan-bahan ajar ya. Jadi materi-materi yang sudah dijelaskan di kelas itu ada semuanya di channel YouTube. Artinya apa? Di kelas itu adanya keterbatasan masalah waktu, ya, keterbatasan masalah waktu dan kita mungkin hanya ketemu 1 minggu 1 kali ya. Hanya 1 minggu 1 kali dan 2 kali seperti itu tidak cukup lah ketika apalagi mau belajar bahasa. Dan bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa. Yang namanya bahasa itu namanya praktek setiap hari. Nah jadi ketika waktu tidak cukup di kelas, ibu menggunakan salah satu media pembelajaran itu, anak-anak siswa bisa mengakses kapan saja, memantapkan materi yang di kelas tadi atau yang di kelas belum paham, dia lebih paham bisa mengakses dulu. Ya, jadi intinya adalah itu untuk sebagai selain dari variasi media pembelajaran juga untuk lebih memantapkan ketika siswa belum paham di kelas. Terima kasih Miss. Ini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Miss memastikan bahwa video online ini benar-benar membantu proses belajar di kelas? Caranya untuk memastikan, susah ya kalau memastikan ya, hanya bisa berusaha untuk jadi tujuan itu ketika mengajar aku benar-benar ingin gimana siswa itu benar-benar dapat yang apa yang sudah disampaikan, yang sudah disampaikan lah ya. Jadi kita belajar di sekolah itu benar-benar kerasa apa sih ilmu yang kita dapat walaupun cuma sedikit gitu ya. Untuk memastikan memang susah. Selama ini mungkin caranya ya hanya melalui tes. Apakah itu kalau dalam bahasa ada tes tulis, ada tes speaking, kalau bahasa Inggris ada tes lisan seperti itu. Nah, memastikan bahwa media sosial itu ya bisa berfungsi dengan baik, yaitu caranya dengan ketika itu nanti setelah menjelaskan materi, anak-anak lebih memantapkan materinya melalui media sosial yang ibu share, gitu baik itu YouTube atau TikTok dan lain-lainnya. Setelah itu kan mungkin sudah ada ulangan ya. Nah itu efeknya ada nggak sih gitu ya. Untuk memastikan memang susah gitu ya. Tidak bisa secara rinci memastikan anak-anak dengan adanya media pembelajaran itu atau jadi bagus-bagus ya susah. Tapi setidaknya bisa meningkatkan motivasi mereka belajar ya, bisa meningkatkan pemahaman mereka jadi lebih paham dan alhamdulillah itu ibu rasakan ya. Jadi ketika pas ada ulangan gitu ya, ketika memanfaatkan media sosial mereka akhirnya lebih paham lah gitu ya. Jadi ada peningkatan dibandingkan itu hanya cuma menjelaskan di kelas aja ya. Terima kasih Miss. Lanjut ada pertanyaan yang ketiga Miss, apa tantangan terbesar Miss saat harus memanfaatkan media sosial dalam fokus siswa di kelas dan bagaimana cara Miss melakukan? Ya itu memadukan bagaimana materi dengan media atau konten-konten yang ada di media sosial itu dulu ya. Sebelum ke fokus ya, ini ke fokus agak bingung juga. Kalau untuk memadukannya gimana caranya membuat bahan ajar melalui media sosial seperti itu ya. Ya artinya apa yang terpenting adalah itu harus menentukan dulu materi apa yang mau dibuat konten gitu ya, untuk anak-anak lebih paham, visual paham. Nah setelah itu ibu memilih dalam bentuk, kalau itu mungkin lebih ke bahan ajarnya lah ya kalau gitu. Nah kalau di TikTok itu karena di TikTok itu ada menu atau ada feature yaitu duet atau skit seperti itu. Itu lebih
bisa untuk dipakai kita ketika dalam bahasa Inggris itu conversation practice atau speaking practice gitu ya. Ketika itu buat konten job interview, praktek job interview. Jadi ibu buat konten dulu sendiri, kemudian siswa bisa men-sit atau menduetkannya. Gitu. Itu bagus banget. Gitu. Jadi siswa tidak hanya bisa praktek di sekolah saja. Karena kalau di sekolah waktu kan terbatas ya, bisa di rumah, bisa di mana aja, ya. Jadi intinya adalah itu konten-konten atau media buku yang manfaatkan media sosial itu hanya untuk sebatas pendukung saja lah ya, pendukung hanya untuk lebih memantapkan, walaupun yang paling utama tetap di kelas ketika ibu saling menjelaskan. Nah, fokus siswanya gitu ya. Setiap karakter atau setiap kemampuan siswa dalam apa ya, dalam hal fokus itu berbeda-beda ya. Ada siswa yang berfokus ketika gurunya menerangkan di kelas. Ada juga siswa yang guru menerangkan di kelas nggak fokus, nggak paham gitu maksudnya ya. Nah makanya Miss menggunakan cara lain dengan memanfaatkan sosial media yang lain. Dia suka TikTok gitu ya, dia suka nonton YouTube atau apa. Nah kenapa enggak si materi pembelajaran itu kita masukkan ke media sosial yang siswa suka? Mungkin fokusnya pemahamannya akan lebih nyampe, akan lebih paham. Ketika si anak akhirnya dia lebih paham ketika dia mendengarkan, lebih paham dia audiovisual gitu ya. Karena kalau misalnya metodenya di kelas aja jenuh kali ya, jadi dia benar-benar fokus mungkin ya. Itu ada mungkin beberapa siswa yang metode belajarnya dia itu berbeda-beda ya. Jadi dengan adanya media sosial itu titik dananya itu mudah-mudahan ibu bisa apa ya, mengantisipasi karakter belajar dari setiap siswa yang berbeda. Pertanyaan sudah selesai. Ternyata memang benar ya, kalau misalkan metode pembelajaran siswa-siswa itu beda-beda. Ada yang audio, ada yang harus apa namanya dipraktekkan, ada juga yang hanya membaca. Jadi emang belajar sama bisa itu seru banget karena memang apa ya, kita tuh bisa gak boring